Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia? Yesus kan tidak berdosa sama sekali. Kenapa kok juga mengalami kematian di kayu salib? Itu bagaimana, Pak? Penjelasannya, tolong dijelaskan supaya memperkuat iman. Terima kasih. Apapun agama kita butuh juru selamat. Juru selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Dan kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang sangat menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tentunya dia tidak berdosa. Kenapa harus disalibkan? Kejujuran dari pendeta Esra Soru membuat jemaatnya tercengang. Apapun agama kita butuh juru selamat. Yesus ini ditumbalkan untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Tumbal adalah benda atau makhluk hidup termasuk manusia yang dikorbankan atau dipersembahkan sebagai bagian dari suatu ritual untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau untuk menolak bala. Pertanyaan besar kita adalah, siapa yang menyalibkan Yesus? Orang yang percaya kepada Yesus atau orang yang sama sekali tidak percaya kepada Yesus? Karena Yesus ini disalibkan oleh tentara Romawi, sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Sampai detik ini, ketika mereka melihat salib, mereka akan meludahi dan mereka mengatakan Bunda Maria adalah tukang zina. Yesus adalah anak haram. Dari mana jalannya Yesus ini menebus dosa manusia? Jadi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Esra Soru selengkapnya. Selamat menyaksikan. Shalom Pak Esra, saya mau bertanya, di Alkitab kan berkata upah dosa adalah maut, sedangkan maut itu kematian. Berarti kan semua manusia berdosa dan pasti akan mengalami kematian. Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia? Yesus kan tidak berdosa sama sekali. Kenapa kok juga mengalami kematian di kayu salib? Itu bagaimana Pak? Penjelasannya, tolong dijelaskan supaya memperkuat iman. Terima kasih. Nah, maka dibutuhkan untuk mengganti orang berdosa harus orang tidak berdosa. Tapi yang tidak berdosa di siapa? Sebab kan orang berdosa. Maka supaya bisa menjadi pengganti, maka yang tidak berdosa kan cuma Allah. Tapi kalau Allah itu kan Allah di sana, terus bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati harus jadi manusia dulu. Supaya bisa mati. Karenanya maka Natal terjadi. Anak Allah datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Natal. Dan dia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak berdosa supaya dia layak jadi pengganti kita. Nah, supaya dia bisa mati. Tapi kan yang berdosa yang mati, yang tidak berdosa kan tidak mati. Ya memang, karena itulah maka Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Dengan kata lain, Allah Bapa sekarang melihat Yesus bukan lagi anak yang dikasihi, tapi perwakilan orang berdosa. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Kenapa Yesus itu disalibkan? Jawaban dari Bapak Pendeta Esra Soru membuat jemaatnya tercengang. Pertama adalah Yesus ini adalah anak Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Alasan Yesus ini menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Sementara yang menyalibkan Yesus ini adalah tentara Romawi yang sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Inilah kelebihan agama Kristen. Mereka yang berbuat jahat tapi orang lain yang bertanggung jawab. Inilah perbedaan agama Kristen dengan agama Islam. Kalau kita di dalam agama Islam, kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Jangan kita lemparkan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain. Jangan kita kambing hitamkan orang lain. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Karena itulah, maka biarpun saudara Kristen, tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara tidak punya juru selamat. Kamu mati, kamu akan masuk neraka. Ya. Dan termasuk saudara yang, kalau ada gerombolan sebelah yang kebetulan nonton acara ini, saudara tidak punya juru selamat. Saudara boleh beramal saleh sebaik apapun. Sebenarnya bisa menyelamatkan kamu. Asal kamu tidak ada dosa satu. Begitu ada dosa satu, kamu harus masuk ke neraka jahanam. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Berarti syarat masuk neraka itu dosa satu saja. Masuk neraka. Jadi kamu boleh beramal saleh sebanyak apapun. Tapi kalau ada dosa satu, kamu binasa. Kamu orang berdosa, kamu pasti masuk neraka jahanam. Saya juga orang berdosa, saya pasti masuk neraka jahanam. Bedanya kau dan saya adalah, saya punya juru selamat, kau tidak punya. Ya, karena itulah maka saya bisa pasti keselamatan saya. Bukan karena saya baik. Saya bisa yakin mati kapanpun, mati dimanapun, mati bagaimanapun juga, baik mati dengan tenang maupun meronta-ronta, saya pasti akan selamat. Kenapa? Karena saya punya juru selamat yang sudah membayar dosa saya dan dia berkata, sudah selesai. Saya menyandarkan keselamatan saya pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Celakalah kamu kalau kamu menyandarkan keselamatanmu pada pekerjaanmu sendiri
yang tidak pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Karena itulah, maka apapun agama kita butuh juru selamat. Juru selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Dan kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra Soru. Kemudian Bapak Pendeta Ezra Soru ini menyinggung agama Islam dengan menyebutkan gerombolan sebelah, karena di dalam agama Islam tidak ada juru selamat. Lebih baik mencari keselamatan masing-masing daripada kita korbankan orang lain. Bapak Pendeta Ezra Soru menyebutkan syarat masuk neraka itu cukup memiliki dosa satu saja. Tapi syarat masuk Kristen itu tolong dibekukan pikiran. Itulah syarat masuk Kristen. Karena kalau kita membuka pikiran kita, maka banyak-banyak sekali ayat yang tidak masuk akal. Di sini harus ada orang lain yang menebus dosa kita, sementara orang itu tidak tahu apa masalah kita. Kenapa dia disalibkan? Sementara yang menyalibkan adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus sama sekali, yaitu tentara Romawi. Bukan orang yang percaya kepada Yesus yang menyalibkan Yesus, tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sampai detik ini, jika orang Israel melihat salib, mereka meludah dan mereka mengatakan, Bunda Maria adalah tukang zina, Yesus adalah anak haram. Mana yang memuliakan Yesus? Orang Islam, orang Kristen, orang Israel. Dari antara ketiga ini, orang Islam yang paling memuliakan Yesus. Bukan mengorbankan Yesus, tapi memuji Yesus. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan untuk kaum Bani Israel. Karena Yesus sendiri mengatakan, Aku hanya diutus kepada domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.